Fabrizio Romano yakin Lamine Yamal pesaing serius Ballon d'Or. Messi beri dukungan dan motivasi untuk Lamine Yamal pasca gagal taklukan Cristiano Ronaldo. Andreas Christensen bukan pilihan utama tapi bisa jadi pelapis. Presiden Barcelona, ini musim bersejarah. Fabrizio Romano yakin Lamine Yamal pesaing serius Ballon d'Or. Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah komentar tajam dari jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano dalam podcast bersama legenda kiper Iker Casillas. Dalam episode terbaru podcast Casillas, Fabrizio menyebut bahwa Lamine Yamal berada di level berbeda dibandingkan para bintang muda lainnya. Menurut saya, Lamine berada di level yang berbeda. Ada banyak pemain dengan level luar biasa seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Tapi apa yang bisa diberikan Lamine Yamal di usianya sekarang, bagi saya itu luar biasa, ujar Fabrizio Romano. Setelah mendengar pernyataan dari jurnalis spesialis transfer itu, legenda Real Madrid Iker Casillas pun langsung menimpali dengan pertanyaan menarik. Menurutmu dia akan jadi pemenang Ballon d'Or berikutnya? Tanya Casillas. Fabrizio Romano dengan keyakinan dan analisis tentang kemampuan Lamine Yamal tanpa ragu menjawab bahwa dia dan rekan-rekan jurnalis lainnya sepakat bahwa Ballon d'Or akan jatuh ke tangan pemain Barcelona tersebut. Saya pikir iya, saya pikir begitu. Setelah bicara juga dengan rekan-rekan jurnalis, menurut saya sihir yang dimiliki Lamine Yamal tidak dimiliki siapapun, lanjut Romano. Lamine Yamal, pemain muda andalan Barcelona, saat ini memang menjadi fenomena baru di dunia sepak bola. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah mencetak rekor dan tampil konsisten di level tertinggi. Para penggemar sepak bola pun kini mulai bertanya-tanya, apakah Lamine Yamal akan menjadi penerus Messi dan Ronaldo, atau bahkan jadi pemenang Ballon d'Or termuda dalam sejarah sepak bola dunia. Messi beri dukungan dan motivasi untuk Lamine Yamal pasca gagal taklukan Cristiano Ronaldo. Dalam wawancara eksklusif bersama Mundo Deportivo, Lionel Messi akan bicara tentang kekalahan menyakitkan yang dialami Spanyol atas Portugal melalui adu penalti. Namun fokus utama Messi bukan pada hasil laga, melainkan pada dukungannya kepada bintang muda Lamine Yamal yang menjadi sorotan setelah gagal menjuarai turnamen tersebut. Saya tahu bagaimana rasanya gagal di momen besar. Saya pernah merasakannya berkali-kali. Tapi justru dari kegagalan itu kamu tumbuh. Dan Lamine punya keberanian luar biasa untuk berdiri di sana. Itu menunjukkan kelasnya, ujar Messi. Messi yang kini bermain di Inter Miami, namun masih kerap memantau perkembangan sepak bola Eropa, mengaku mengikuti perjalanan Spanyol di turnamen itu secara intens, terutama karena kedekatannya dengan beberapa pemain muda La Roja termasuk Yamal. Dia bukan hanya masa depan Spanyol, tapi masa depan sepak bola dunia. Dia punya kualitas, visi, dan ketenangan yang jarang dimiliki pada usianya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa satu penalti tidak akan menentukan siapa dirinya sebagai pemain, kata Lionel Messi. Ketika ditanya apakah ia sempat berbicara langsung dengan Yamal setelah pertandingan, saya kirim pesan padanya. Saya katakan bahwa pemain hebat bukan yang tidak pernah gagal, tetapi yang bangkit setiap kali jatuh. Saya yakin Lamine Yamal akan kembali lebih kuat, lanjut Messi. Final yang berlangsung di Allianz Arena itu berakhir 2-2 di waktu normal dan tambahan waktu. Sebelum Portugal menang 5-3 dalam drama adu penalti, Lamine Yamal tampil gemilang sepanjang turnamen tersebut. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente serta para pemain senior langsung memberikan pelukan dan semangat kepadanya di lapangan. Namun dukungan dari sosok sebesar Messi tentu membawa arti lebih dalam.
Dengan semangat membangun kembali skuad untuk Piala Dunia 2026, Spanyol kini menggantungkan harapan besar pada generasi muda mereka. Dan bagi Lamine Yamal, kata-kata dari sang maestro Argentina bisa menjadi bahan bakar penting untuk kembali bangkit. Andreas Christensen bukan pilihan utama, tapi bisa jadi pelapis. Barcelona tengah bersiap menghadapi musim panas yang sibuk dengan rencana besar untuk memangkas tagihan gaji dan melakukan perombakan skuad. Salah satu nama yang masuk dalam daftar pemain yang berpotensi hengkang adalah Andreas Christensen. Menurut laporan dari Diario Sport, masa depan Christensen di Barcelona kini berada dalam ketidakpastian. Bek asal Denmark tersebut hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2026. Namun Barcelona tidak berencana untuk menawarkan perpanjangan kontrak, sesuatu yang agak mengejutkan mengingat kebijakan klub sebelumnya. Meskipun Barcelona biasanya memperpanjang kontrak pemain yang tidak masuk rencana agar dapat menjual mereka di kemudian hari, seperti yang tengah dipertimbangkan untuk Pablo Torre, itu tidak diterapkan kepada Andreas Christensen. Jika tidak ada kesepakatan transfer pada musim panas ini, Christensen bisa meninggalkan klub secara gratis tahun depan melalui mekanisme Bosman. Andreas Christensen kabarnya tetap ingin bertahan, walaupun kini tersisih dari urutan utama. Dalam beberapa bulan terakhir, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, dan Ronald Araujo lebih sering diandalkan di jantung pertahanan oleh pelatih. Kurangnya waktu bermain tidak membuat Christensen kehilangan motivasi, tetapi Barcelona melihat tidak adanya urgensi untuk mempertahankan pemain yang perannya semakin terbatas. Untungnya gaji Christensen tidak tergolong tinggi dibandingkan beberapa pemain senior lainnya. Oleh karena itu, pelatih baru Hansi Flick masih dapat memanfaatkan jasa sang pemain sebagai pelapis atau pelengkap skuad jika tidak ada klub yang bersedia membelinya pada musim panas ini. Presiden Barcelona ini musim bersejarah. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyatakan musim ini adalah musim yang bersejarah bagi Blaugrana. Barcelona di bawah Hansi Flick berhasil memenangkan 3 gelar domestik. Mereka jadi juara Supercopa de España, Copa del Rey, dan Liga Spanyol. Walaupun gagal di Liga Champions, namun perjuangan Barcelona mencapai babak semifinal tetap dinilai sebagai sebuah hal yang fantastis. Belum lagi bila berbicara aspek permainan yang membuat Barcelona kembali mendapat perhatian di bawah arahan Hansi Flick. Ini adalah musim yang bersejarah. Kami kembali menghadirkan kegembiraan untuk para penggemar Barcelona. Ini adalah musim yang luar biasa, ucap Laporta, seperti dikutip dari Marca. Barcelona memang mengalami krisis finansial lantaran tidak punya tata kelola keuangan yang baik. Alhasil struktur gaji mereka kacau hingga mereka tidak bisa mendaftarkan Lionel Messi sebagai pemain mereka, yang kemudian berujung kepindahan dari Barcelona. Penderitaan Barcelona itu berlanjut ke musim-musim berikutnya. Mereka tak bisa leluasa membeli pemain bintang seperti era kejayaannya. Barcelona hanya bisa membeli bintang yang sudah berumur dan mempromosikan pemain-pemain muda. Namun di tangan Hansi Flick, Barcelona bisa menjelma jadi tim yang solid dan memenangkan persaingan dengan Real Madrid. Rapinya yang masuk kategori pemain menengah bisa menjelma jadi pemain elit musim ini. Dari kategori pemain muda, Lamine Yamal dan Pau Cubarsí jadi contoh pemain muda yang menonjol.